Nyebelin dia bangunnya kayak gitu. Kan kayak di sinetron bangunnya kayak gitu ya. Di sinetron. Iya. Kalau di nyata mah Ya kayak gitu. Iya. Apalagi di Televlogcast Sinergi Bangun Vlogcast. Seperti biasa di Televlogcast ada Gugu dan juga ada Dede. pastinya bakal nemenin Teletizen bercerita-cerita, sharing-sharing ya Dede. Iya. Bakal ngobrol-ngobrol asik santai ya. Pastinya, apalagi nih nggak kerasa kita udah hampir semingguan lebih ya kita Iya, puasa ya deh. Udah Mungkin tadi 2 minggu. ngantuk gitu loh puasa karena katanya tidurnya orang puasa ibadah kan. Tapi kalau tidur terus mah nggak ada ibadah-ibadahnya ya. Kayak nggak kerasa nggak sih puasanya? Bener, kita nggak kerasa kuliah juga tetap jalan ya Dede. Iya, Lagi betul. UTS ya. Iya, aku lagi UTS nih. Gitu. Semangat deh buat Teletizen ya yang lagi UTS, lagi kuliah. Semangat walaupun puasa, jangan jadi alasan. Ya betul, harus tetap semangat dan mengerjakan segala halnya dengan benar. Bener, apalagi Telkom University sebagai PTS terbaik nomor 1 ya kan, nggak pernah selalu memberikan yang terbaik. Iya, gitu. nggak pernah. Apa? Ayo. Gitu pokoknya selama puasa kita jangan pernah lemes-lemes, harus tetap produktif, ibadahnya ditingkatin kan. Betul, itu yang paling penting ya. Sholat segala macem, kayak aku bersedekah aku. Oh, alhamdulillah. Ya karena kan ini bulan Ramadan kita harus banyak berbagi. Seperti Telkom University juga mereka membagikan Telkom University membagikan 20 miliar. Betul, banyak sekali memberikan 20 miliar. Seperti yang waktu itu Bu Rina sempat sampaikan. Di episode sebelumnya ya. Betul. 20 miliar beasiswa dibagikan. Nah, di bulan Ramadan ini berkah sekali buat Telkom University. Jadi buat Teletizen nih yang mau merasakan ya beasiswa 20 miliar, langsung aja cek Instagram kita di @smbtelkom sama websitenya smb.telkomuniversity.ac.id. TikTok juga ada, Twitter juga ada, SMB Telkom, cek aja karena terakhir tuh beasiswa nggak salah 22 April ya. Iya benar, 22 April. Jadi daftar langsung aja, beli pinnya gampang banget ya deh. Iya, tinggal cek aja ke websitenya atau enggak kalau misalnya untuk sekolah-sekolah bisa langsung ke BK. Nah, gitu. jadi beasiswa kamu kuliah tenang aja. Iya. Nggak usah mikirin apa-apa lagi biaya-biaya, paling tinggal biaya hidup di Bandung ya Kak. Betul, kalau misalnya rantau. Kalau misalnya orang Bandung mah di Bandung-Bandung lagi aja. Gampang kan, pokoknya beasiswa mah nggak ribet ya. Tapi nggak tahu sih, kita kayaknya lebih asik kalau misalnya ngedengerin langsung Teletizen yang mendapatkan beasiswa. Bener, biar langsung tahu nih perspektif faktanya gimana kan. Betul banget, dibandingkan kita berasumsi bener gitu. Langsung aja kalau gitu kita undang, udah bergabung bersama kita di sini ada Puspa. Jangan kau menolak beda gitu nggak sih Puspa? Bukan beda dong, beda ya. Puspa, apa kabarnya hari ini Puspa? Alhamdulillah luar biasa baik Mbak. Alhamdulillah. Masya Allah, puasa lancar hari ini? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Puspa sekarang mahasiswa apa nih? Aku sekarang mahasiswa dari D3 Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Ilmu Terapan. Wah. Masuk Bu. Saya kasih nih. Masuk Bu. Mahasiswa ada 3 Sistem Informasi Akuntansi dan kemarin masuk Telkom University lewat jalur prestasi unggulan atau yang biasa disebut beasiswa. Wah, pas banget kan. Emang udah disetting sih. Iya. Emang ngedatengin dia gitu kan. Dapetin beasiswa berarti angkatan berapa Puspa? Angkatan 2020, sekarang semester 4 udah. Sangkatan dong sama aku. Iya, aku S1 Administrasi Bisnis. Agak berubah jurusan ya. Gitu ya. Berarti dulu Puspa keterima lewat jalur apa tadi? Jalur prestasi unggulan atau jalur beasiswa sekarang atau ya? JPU lah ya. Iya. Gimana tuh ceritanya, journey-nya ngedapetin beasiswa itu? Tapi kalau boleh tahu Puspa asal SMA mana nih? Aku dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Mungkin gak tahu Tebing Tinggi ya, jadi sebutnya Medan, Sumatera Utara. Jadi Tebing Tinggi itu ya, for your information, Teletizen, Tebing Tinggi itu lokasinya kurang lebih 60 kilo ya dari Medan lah ya, 60 kilo udah ada tol pokoknya dari Medan ke Tebing Tinggi itu udah ada tol gitu ya. SMA 1 Tebing Tinggi ya. Itu terkenal sama restoran India ada, sama roti kacang ya enggak? Begitu. Duh, aku keluar aja di mana? Dari SMA 1 Tebing Tinggi nih gimana ceritanya bisa mengenal ada beasiswa nih dari Telkom University, gimana tuh? Puspa tuh dulu lagi scroll IG gitu kan, pas masih kelas 12 SMA. Terus ketemu postingan SMP Telkom ada pembukaan jalur prestasi unggulan gitu, jalur beasiswa. Siapa gitu yang gak tertarik pengen masuk beasiswa kuliah gak bayar gitu. Jadi
Puspa beli di situ, pendaftarannya masih 200.000. Pinnya ya. Pinnya. Belinya di mana waktu itu kalau ingat? Indomaret. Indomaret dah Oh, iya. kayaknya. Indomaret. Ya udah beli terus daftar. Soalnya kan gimana ya, kalau misalnya beasiswa tuh kan Meringangi beban orang tua Iya, ya, pengen lumayan. membanggakan keluarga lah ya. Ih, Puspa anak ayah paling gitu kan, pasti jadi gitu kan. sebenarnya kan gak beban sih kan, orang tua kan punya kewajiban juga, tapi apa salahnya sebagai anak gitu kan, meringankan beban orang tua tadi. Bener. Aduh, bener banget. Dan jadi kebanggaan kan. Jadi bener. yang tertekan itu anak-anak tetangganya. Lihat nih, anak saya si Puspa dapat beasiswa Jadi dari Telkom University. perbandingan. Gitu kan. Jadi bangga orang tuanya ya. Jadi gitu ya. Beli pin di Indomaret dapat gara-gara di Instagram ya. Ya, iklannya di Instagram. Banyak banget sih SMP Telkom itu. Gak cuma itu kan, jalur beasiswa tuh banyak, kayak ada OSC Medcom gitu. Waktu itu. Sempet ngikut juga, cuma lulusnya yang di jalur rapot JPU. Oh, berarti Puspa sempat ngikutin beberapa jalur ya? beberapa jalur. Apa aja waktu itu Iya, sempat? boleh sebutin. Cuma 2 sih, cuma yang OSC Medcom itu kan dari pihak luar ya, sama yang dari Telkomnya langsung yang JPU. Nah, itu juga buat Teletizen, jangan pernah menyerah ya. Puspa nyoba 2 kali, yang kedua baru berhasil. Iya. Mungkin Teletizen butuh 7 kali baru yang Jangan ke-8 itu dong, terima. kalau bisa yang pertama kali langsung. Karena banyak banget peminat kita, Bu, iya gitu sih, kan. Jadi merebutkan itu 20 yang miliar. perlu kita bahas ini, tips and triknya kira-kira gimana gitu supaya 2 kali keterima gitu. 2 kali, kalau bisa sih sekali gitu ya. Gimana tuh? Mungkin sebagai Puspa sebagai yang 2 kali ikut tes gitu, ada yang harus dipersiapkan apa aja nih? Kalau misalnya JPU itu kan dulu tuh pas 2020 kan masih awal pandemi. Jadi cuma pakai nilai rapor doang. Jadi ya udah siapin nilai rapor, kayak nge-scan, terus siapin sertifikat yang mungkin bisa ngebantu kita diterima di TELU gitu. Yang memiliki value lah ya. Kemarin tuh maksimal 3 sertifikat. Masukin yang paling relevan lah gitu mungkin di jurusannya. Terus ya udah tinggal daftar, terus banyakin doa aja. Kalau kemarin Puspa masukin sertifikat nggak? Sertifikat vaksin. Apa? Belum ada. Oh, belum ada. Kemarin masukin OSIS sama Olimpiade Bahasa Inggris di situ. Jadi benar-benar yang ini ya, apa yang bisa membantu untuk Iya, karena itu kan terkait akademik kan. Iya. Terus kalau OSIS kan kegiatan Organisasi, kesiswaan gitu ya, ya. kesiswaan, Itu gitu. bisa ngebantu tuh. Jadi tips juga ya buat Teletizen ya, Deh. Apa tadi? Itu bisa masukin sertifikat maksimal 3 kayak tadi Puspa. Dia masukin sertifikat OSIS, pengurus OSIS ya waktu itu ya. Iya. Terus sama sertifikat Olimpiade Bahasa Bahasa Inggris. Terus kalau nilainya sendiri nih waktu itu Puspa, nilai rapotnya tuh yang harus naik gitu kah, atau aku tuh waktu masuk, aku kan JPA ya waktu itu pakai rapot doang tapi nggak beasiswa kan aku ya. Nilai matematika aku ada yang 78 gitu. Itu kan pas-pasan banget ya. Kalau nggak salah minimal 75 ya. Ya kan? Iya, 75. 75. Puspa sendiri nilai rapotnya gimana? Kalau aku dari awal kan kayak udah nyiapin buat SNMPTN. Nah, SNMPTN kan harus nilai grafiknya harus naik. Jadi dari kelas 10 tuh emang udah nyiapin. Jadi kalau bisa nilainya harus dipertahankan. Aku nilai rata-ratanya mungkin 92, 93 gitu. Oh. Jadi main tinggi ya, Bun. Tapi itu juga bukan menjadi apa ya alasan buat Teletizen insecure ya. Betul. Nilai 90 atau apapun, yang penting usaha. benar. Apalagi sekarang jalur beasiswa itu bukan melihat nilai rapot tapi belajar. Jadi yang paling penting dipersiapkan aja dari sekarang mumpung bulan puasa ya enggak? Iya, Benar. benar. Nah, aku juga dulu belajar untuk yang OSC Medcom kan masih ada tes online-nya. Nah, di situ pas masih puasa juga hampir sama kayak sekarang. Jadi aku belajarnya itu dulu pakai teknik Podomoro namanya. Apa tuh? Apa tuh? Ini Podomoro. ayam penyet depan bukan. Telkom Beda dong. University Beda ini. dong, beda Beda dong. ya. Beda. Teknik Podomoro tuh dikenal sama orang Jerman kalau nggak salah. Taunya juga dari Jerome Pauline. Kayaknya teman-teman yang butuh motivasi bisa nonton Jerome Pauline kali ya. Aku kira Podomoro dari Jawa mana gitu enggak ya? Podowae, Podomoro gitu. Jadi teknik belajarnya caranya 25 menit belajar, terus 5 menitnya istirahat. Nah, 25 menitnya itu diulangin sampai 4 kali. Nah, istirahat yang keempat kali itu bisa kita ambil lebih banyak, istirahatnya mungkin 15 menit. Yang tadi 5 menit jadi 15 menit. Nah, itu kalau menurut Puspa sendiri ngebantu banget untuk fokus. Soalnya kan manusia siswa gitu ya. Kalau 1 jam belajar terus-terusan itu mungkin gak masuk otak semua. Kelamaan gitu. Jadi 25 itu udah yang paling benar kayaknya. 25 terus ada break ya. Kalau aku sih 25 menit belajar, sisanya main. Nah, itu teknik itu masih dipakai sama Puspa sampai sekarang. Oh iya,
mungkin lebih gak 25, lebih lama, soalnya kan kita untuk jalur prestasi unggulan kita harus mempertahankan nilai. Nah, iya itu tuh gimana IP-nya tuh? kan harus 3,5 ke atas itu. Nah. Wah, Jadi kayaknya belajarnya harus ditingkatin lagi. Dan banyakin belajar. Iya benar sih, karena namanya juga kita diberi gitu ya. Betul. Tentu ada feedback kan. Iya. Karena kan kita kayak misalnya gini kan, saya ngasih uang gitu kan ke Dede gitu kan. Mau nggak ya? Tentunya harus ada ini kan, harus ada tanggung jawab yang Iya, diinin kan. betul. Jadi kalau dari beasiswa waktu Puspa terima itu ada kewajiban nggak, harus apa gitu, harus nilai segini, nggak boleh segini gitu, ada nggak? Kemarin tuh ada syaratnya nilai 3. Kalau misalnya dapat nilai 3 itu kita bayar 50%-nya. Kalau dapat 3,2 sampai 3 sampai 3,2 itu bayarnya 25%. Terus kalau misalnya 3,5 ke atas itu nggak bayar apa-apa. Tapi itu kita sebagai penerima beasiswa juga bukan hanya nilai, tapi kita bisa ikut kayak penelitian, itu banyak disuruh ikut PIMNAS mungkin gitu. PIMNAS itu pekan ilmiah, bukan itu nasional pokoknya kan. Aku tahu itu. Iya itu ada, bener, aku pernah ikut waktu semester 2. Aku kan anaknya aktif di kampus gitu. Aktif banget. Tapi Puspa IPK sekarang berapa? 3,85. Oh iya, berarti masih 100% ya. Jadi itu juga buat Telutizen, kalau misalnya beasiswa belajar tetap di iniin ya. Tapi nggak cuma belajar, kan nggak boleh jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi Puspa sekarang udah semester 1 dulu ikut SR, senior resident, itu salah satu ormawa ya? Organisasi di Telyu. Sama sekarang kan udah tamat jadi SR, sekarang ngikut Himadisa. Sama ikut penelitian gitu, jadi nggak kupu-kupu, jadi kita memiliki feedback untuk yang dikembalikan ke Telyu gitu. Karena itu lagi pesannya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat banyak orang, benar kan? Iya betul. Nah, Puspa kan tadi udah sekarang himpunan gitu kan, terus ada maksudnya banyak kegiatan-kegiatan yang Puspa ikutin gitu. Terus apalagi ditambah lagi bulan puasa kan sekarang nih, manajemen waktunya dari Puspa tuh kayak gimana sih gitu? Kalau bisa ya abis sahur tuh, biasa kan orang pada tidur. Nah jangan tidur, soalnya di habis sahur itu waktu yang paling benar buat belajar, paling fokus. Tuh guys, itu tips and trick mungkin. Betul. Sama kalau misalnya lagi kelas, mungkin karena online orang banyak yang sambil scroll TikTok. Betul. Gugun. Melempar ke saya ya, padahal saya mah udah nggak kuliah. Gini aja baru ketahuan. Jadi kalau misalnya lagi kelas, saya bener-bener diperhatiin walaupun cuma online gitu, biar kita nggak perlu untuk ngulang pelajarannya lagi, jadi nggak buang waktu. Yes, of course ya. Jadi bener ya, kalau misalnya kita nih kuliah nih online kan, tapi ya udahlah sekedar aja sambil kadang dinyalain kan, terus kita goler-goleran gitu kan, buka TikTok gitu kan, terus nanti mau apa baru apa sih tadi gitu, belajar lagi kan. Jadi jadi mendingan maksimalin pada saat jam pelajarannya ya, dibandingkan setelah itu harus belajar lagi, ngulang lagi, malah kan nggak bisa langsung nanya ke dosen, bener nggak sih gitu. Sama waktu yang tersisa kan bisa dipakai buat organisasi atau ikut penelitian gitu. Iya. Keren sih Puspa, karena bisa kata Lisa, time is money. Money gitu. Capek ya ngelihat aku ya. Tapi kepo nih aku sama Puspa. Tadi aku mau nyebut Lisa lagi gara-gara Blackpink gitu ya. Puspa kan jurusannya sistem informasi akuntansi ya. Kenapa milih itu gitu loh, maksudnya Kak, beasiswa nih sistem informasi akuntansi. Aku kepo juga sih, jurusan sistem informasi akuntansi itu belajar apa? Apakah akuntansi? Apakah belajar sistem informasi? Nah itu banyak pertanyaan juga loh. Maksudnya itu coba bisa dijelasin mungkin sama Puspa. Awal milih itu sebenarnya juga nggak tahu sistem informasi akuntansi itu bahas apa gitu. Jadi asal pilih aja, karena ada akuntansinya, agak tertarik ke akuntansi. ada akuntansinya. Unik banget ini ya. Boleh. Terus pas udah dijalanin semester 1 rada kaget, soalnya tiba-tiba ada ngoding gitu. Kaget banget kan. Puspa tuh dari IPA, jadi kan kaget ya, tiba-tiba bahas C++, terus ada print out, C out gitu ya. Kaget, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ngikutin. Jadi di sistem informasi akuntansi kita ngebahas 2. Yang pertama, sistem informasi itu banyak ngoding, bikin website atau apa gitu. Kalau akuntansinya akuntansi kayak biasa, bikin jurnal gitu. Jadi
mata mata kuliah, kuliah. dua jurusan. Jadi mungkin lumayan agak berat gitu. Wah, tapi Ditambah lagi D3 gitu. enjoy menjalaninnya Puspa. Alhamdulillah. Dengan menerapkan metode Podomoro tadi yang paling penting itu. Itu bisa menjalani perkuliahan di sistem informasi akuntansi. Tapi misalnya nih ada kayak Puspa sendiri tadi bilang Puspa dari SMA sempat ini nggak sih kayak ngerasa apa ya kayak ketinggalan gitu karena kan nggak punya basic ngoding atau apa itu kayak gimana cara Puspa belajarnya atau adaptasi lagi gimana? Pas awal semester 1 emang akuntansi nggak tahu sama sekali karena dari IPA terus sistem informasi lagi apalagi gitu nggak tahu. Jadi pas awal tuh Puspa benar-benar belajar banget sampai nangis-nangis gitu awalnya karena ngoding kaget banget. Emang susah guys. Jadi Aku mengalami. kayak kalau misalnya punya waktu kosong tuh dipakai buat ngoding gitu. Kayak belajar dari banyak lah website, gak cuma dari dosen, bisa ambil dari YouTube Ngulik atau ya, ngulik sendiri ya. Oke, jadi itu juga buat Teltizen pentingnya sebelum masuk untuk riset-riset dulu ya. Ya, harus Jurusan cari yang tahu udah dulu. ada ya. Sempat waktu itu milih jurusan apa aja? S1 akuntansi, cuma kan awalnya tuh D3 sistem informasi akuntansi, kemudian baru S1 akuntansinya. Oh, jadi pilihan pertamanya yang D3. keterima. Oh, ini juga tips buat Telitizen kalau misalnya mau ngurutin Pemilihan jurusan Nah, pada jadi saat masuk. usahakan yang sesuai yang pengen banget lah ya. Iya, betul Gitu. banget. Tapi Jangan lupa mungkin riset. Puspa sendiri punya trik atau dia memang sengaja strateginya kayak gitu Iya. ya? Ya benar, strateginya kayak gitu. Mungkin kalau D3 kan kurang ya penyaing persaingannya. Jadi daftar di D3 biar langsung dapat gitu beasiswanya gitu. Beneran dapat ya. Terus kaget. Tapi gitu kan. pas udah menjalani nggak menyesal kan? Enggak sama kayak- sekali, apalagi Nangis kuliahnya doang lah ya. Iya. dia nangis awalnya. Apalagi kuliah kayak full gak dibayar full gratis gitu lah. Oh. Gak bayar sama sekali gitu. Nangis-nangis juga IPK-nya masih 3,8 nangis gitu. 3,8 ya. Kalau kita nangis karena aduh gimana orang tuaku bayar uang kuliah, anaknya main aja kan. IPK-nya Jadi kita kecil. nangis kuliah nggak ngerti, buku harus bayar uang kuliah lagi. Kita nangisnya kayak gitu. Iya. Dengan adanya beasiswa ini, apa sih yang Puspa rasain benefitnya gitu untuk Puspa sendiri? Banyak banget sih Kak. Kayak misalnya dari orang tua tuh pasti bangga banget Iya, punya anak pasti. yang dapat beasiswa, Pasti. kayak dibanggain kemana-mana. Tapi rada malu sih sebenarnya. Kenapa malu? Gak enak aja gitu, kayak dibanggain kemana-mana. Tapi Puspa kangen nggak sama ayah ibu orang tua di rumah? Kangen lah. Oh, Tapi kalau baru misalnya ayah ibu nonton ini, pengen ngomong apa ke ayah bunda? Apa ya? Hai ibu, anakmu di sini. Ada jawab pesan lagi. nggak? Yang mau disampaikan ke ayah bunda di tebing tinggi ya, ayah bunda, silahkan. Gak ada sih. Jangan nangis ya. Oke, di depan pintu kita udah bergabung ayah bunda dan Puspa. Buka pintunya. Enggak. Oh, nggak ada. Oke, gimana tadi? Belum kejawab Belum banget kejawab. deh tadi Itu benefitnya. punya rasa bangga tersendiri, terus Mm-mm. merasa gak jadi beban orang tua aja gitu. Gitu aja sih. Nggak ada yang lain gitu kayak jadi brandingannya bagus gitu kan. Nggak ada teman-teman yang kayak dia langsung bikin bio Instagram peraih beasiswa apa gitu kan, jadi keren gitu kan. Itu salah satu benefit juga kan, Iya, itu untuk dia. sharing ke teman-temannya supaya dapat beasiswa juga. Dan agak menyombongkan diri menginspirasi. sih. Kalau saya anaknya kan apa ya, berprasangka baik terus ya, husnuzon positif gitu. Apalagi bulan thinking, puasa Mbak. kayak gini kan gitu ya. Kenapa lihat-lihatan ya Bu? Nah, Gitu. kan tar dulu Ketawa dulu ya. capek Ayo. ini. Nah, Puspa kan tahu nih apa namanya? Telkom ini banyak banget jalur beasiswa ya. Benar gak sih? Tadi Puspa juga udah sempat OSC Medcom katanya, Iya. baru yang jalur beasiswa ini. Tanggapannya Puspa melihat apa ya, beasiswa sebanyak ini dari Telkom tuh gimana sih gitu. Sebagai udah yang meraih beasiswa gitu. Pertama-tama sih kayak terima kasih banget buat Telkom yang memberikan Puspa kesempatan buat kuliah gitu. Apalagi mungkin orang-orang yang ekonominya kurang ya, Kurang beruntung ya. untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sama kayak Puspa juga, karena Telkom lah Puspa bisa kuliah gitu. Jadi terima kasih banyak buat Telkom bisa ngasih beasiswa full lagi gitu. Bapak, Ibu,
rektor dan seluruh pengurus Telkom University dan jajarannya, kami semua mengucapkan 1, 2, 3 Terima kasih. Terus nurut lagi kita tuh kenapa sih? Iya, maksudnya ini tuh menjadi berkah Telkom University kan, membagikan 20 miliar tentunya buat teman-teman yang kurang beruntung, yang pengen kuliah lanjutkan ke jenjang berikutnya kan, bisa kuliah di PTS terbaik nomor 1 kan. Iya, siapa tahu ini adalah salah satu perguruan tinggi yang mereka impikan. Benar, ataupun mungkin bisa jadi jalan mereka menggapai mimpinya, karena mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci. Tapi emang cita-cita Puspa apa? Maksudnya bukan cita-cita kayak talk show sama anak ini, maksudnya Puspa tuh kepikiran 10 tahun atau apa pengen jadi apa sih gitu? Gak muluk-muluk pengen kerja kantoran doang, kayak jadi mbak-mbak SCBD gitu. Yang nanti bikin TikTok lagunya Miss Independent, that's why I love her. Salah lagu deh gitu ya pokoknya. Iya gitu, mudah-mudahan impiannya Puspa terwujud ya. Betul. Mungkin dengan bergabung dengan Telkom University adalah salah satu jalan untuk mewujudkan mimpinya Puspa. Ya, amin. Amin. Makin lihat-lihatan. Gak ada. Udah waktunya ibu gitu. Lagi. Saya udah. Gitu ya Puspa. Mungkin Puspa tadi udah nge-share juga tips and trick cara belajar gitu kan. Terus Puspa juga udah cerita ke kita waktu itu dia dapet apa tadi beasiswanya beli pin di Indomaret. Terus scan rapot segala macam, berarti nggak ada yang ribet kan? Nggak ribet sama Nggak ada yang sekali. ribet. Semuanya ya? dimudahkan. Gampang ya. Gampang banget. Cuman bayar 200.000 waktu itu, scan rapot langsung nunggu berapa lama waktu itu? Sebulan mungkin. Sebulanan lah ya, langsung keterima beasiswa. Wah. Justru beli pin pendaftaran pun kalau misalnya tadi kan Puspa tuh ke Indomaret ya. Aku sempat baca, sempat juga lewat Shopee juga bisa, lewat Tokopedia juga bisa gitu. Bener. Dibandingkan ribet-ribet harus keluar kan, Iya, by langsung phone bisa. aja gitu ya. Jadi buat netizen yang mau bergabung, sekarang lagi dibuka sampai nanti tanggal 22 April. Jalur beasiswa. Langsung nggak usah mikir panjang ya, menurut aku mah. Benar. Langsung daftar. Ya, nanti tinggal ikutin tes online-nya kan. Betul. Karena yang saat ini pakai ada tes online-nya. Ya, kan? nah bener banget. Jadi mungkin tadi kan Puspa nggak pakai Rapot. cuma pakai rapot, nggak pakai tes online. Nah, untuk sekarang itu nggak usah pakai rapot tapi tes online. Nah, tadi gitu. tips belajarnya juga udah di-share sama Puspa. Abis subuh itu belajar ya, jangan langsung tidur ya. Bener banget, itu jam-jamnya bagus bener ya. Iya, langsung masuk ke otak gitu loh. Aku kayak belajar mau ini, aku langsung masuk ke otak gitu. Kalau subuh, sumpah. Sama jangan lupa kalau guru atau dosen sedang mengajar itu harus diperhatiin ya. Benar. Dan jangan lupa yang paling penting terakhir adalah berdoa ya. Ya. Kalau gitu mungkin Puspa ada yang ini, kalau misalnya Puspa 5 tahun lagi ngelihat video ini, Puspa mau ngomong apa gitu? Ayo dipikirin dulu. Ibaratnya nanti 5 tahun lagi mungkin Puspa udah bekerja di salah satu BUMN gitu kan. Iya. Udah apa gitu kan tadi cita-citanya mbak-mbak kantoran gitu kan, yang pakai lanyardnya Coach kan, terus sepatunya Tory Burch kan, enggak? Ya Allah, amin. Kayaknya thank you for doing great this time. Gak ada salahnya buat usaha terus, belajar, gak bakal rugi juga. Apa yang kamu impikan kamu di masa depan tergantung kamu yang sekarang gitu. Thank you. Thank you. Kok nyanyi aku? Gitu ya, pokoknya terima kasih buat Telkom University juga ya pastinya ya. Udah membagikan tahun ini 20 miliar coba. Bayangin 20 miliar anak-anak SMA bisa, atau teman-teman yang mau melanjutkan perkuliahan bisa banget. Betul, ya. kalau beli es campur mungkin udah penuh kali Benar, ya. 20 benar. miliar. Udah cincaunya 1 kolam renang gitu ya, 20 miliar ya. Gitu. Tapi buat Telkom University, tadi buat Telkom University nih, buat diri sendiri nih misalnya, kalau 5 tahun lagi ngelihat video ini mau ngomong apa? Jangan Tadi nangis. bukannya Tadi buat Telkom University. Tadi buat diri sendiri ya? sendiri. Oh, berarti buat Telkom University gitu. Lupa saya, Bu. Kuasa kan. Wajarin aja ya guys. Oke, buat Telkom University terima kasih banyak, dan tetap
bagiin beasiswa ke orang-orang mungkin yang gak beruntung ekonominya gitu. Betul banget. Terakhir Puspa, dari tadi terakhir aja sih aku memang. Boleh nih ajakin teman-teman Telutizen, DD SMA atau apapun untuk ikutan beasiswa Telkom University karena benefit-benefitnya ini lah, cerita gitu yang ini aku enak banget loh kuliah gitu ya. Iya, teman-teman mungkin kalau misalnya yang daftar SNM atau SBM gitu, daftar aja jalur yang lainnya, kayak mungkin misalnya ini beasiswa Telu. Soalnya kan kalau nggak lulus SNM atau SBM kita masih punya backup plan, apalagi yang beasiswa gitu. Kalian nanti kuliah bisa nggak bayar sama sekali, kayak aku dari awal masuk sampai sekarang aku belum ada bayar sama sekali. Nah, Daftar masuk biaya pembangunan segala macam kan juga nggak bayar sama Oh sekali. my god. wah, jadi apalagi SR ya, senior resident Iya. yang yang Di asrama. di asrama kan, jadi nggak ada bayar, cuma Nggak bayar bayar. asuransi kesehatan Iya, 150.000 kan 150.000 doang, Itu guys. per semester per lagi. semester. Jadi kalau misalnya maaf sakit gitu kan, di cover sama Telkom University. Luar biasa, Betul. baik banget ya. Wah, pokoknya Telkom University udahlah Iya, udah terbest nggak lah. usah mikir-mikir Oh, panjang lagi. Langsung daftar. Tadi tipsnya juga udah dikasih tahu buat dari Puspa ya, selama bulan Ramadan ini kalau misalnya mau belajar biar bisa dapat beasiswa dari Telkom University, belajar setelah Salat sahur. subuh. Setelah Subuh- sahur. subuh. Setelah sahur kan Iya. sholat subuh Iya. gitu Bu maksudnya Iya, ya. pokoknya abis sahur jangan tidur lagi gitu Belajar kan. ya gitu biar bisa dapetin beasiswa dari Telkom University senilai 20 miliar. Baru Kayak afiliator ya, kita ngomong 20 miliarnya kayak gitu. Daripada kita makin ngelantur ya Iya, kan. bener Karena nggak banget. kerasa juga bentar lagi kita mau buka puasa ya. Ini kita lagi ngabuburit ya, Jadi guys. kita ngobrol-ngobrol santai aja sama peraih beasiswa JPU. JPU. Nah. Nah, Puspa di sini dari D3 Sistem Informasi Akuntansi. Kalau gitu saya pamit. Mikir namanya tadi. Dede jangan ketawa. Ayo Dede. Saya Dede. Saya pamit. Saya Puspa. Sampai ketemu di Vlogcast Tell You episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Vlogcast.